Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat datang di channel Hafiz Kartunis. Ya, Hafiz Al Hazari. Di sini saya akan membuat konten baru. Ini spesial banget. Tahun ini kita akan coba membuat konten web development. Episode pertama ini apa saya banyak ilmu. Apa yang akan kita pelajari banyak sekali tentang hal teknis, tapi kita akan mulai dari hal yang sederhana dulu ya. Jadi gue juga ngerti PHP ini ya, seperti yang udah teman-teman lihat di sini sudah ada aplikasi software untuk laptop atau komputer bernama Visual Studio Code ya. Visual Studio Code, Visual Studio sama kode. Lalu kita udah apa, jadi ini di sini apa ini aplikasi ini seperti kode editor di mana kalian bisa mengerti, membuat program, bisa membuat aplikasi, bisa dibagi, bisa banyak hal yang macam-macam untuk teman-teman bisa kalian coba. Dan ini gratis ya teman-teman. Jadi feel free to mari kita berkreasi dengan Visual Studio Code ya guys. Oke guys, masukkan guys. Ini teman-teman di sini di channel saya tanya-tanya sampai kita mah kan dosen atau semacam ya. Oke, jadi ini versi terbarunya itu ada beberapa satu teknologi dari yang dulu, dan ini sebenarnya termasuk berat untuk teman-teman RAM 2 giga gitu. Ini tadi disarankan untuk 4 minimal ya, seperti itu. Jadi itu ya, kita coba buat web statis dulu ya dia. Oke, sebagai tampilan monitor. Ayo kita. Yang biru nih teman-teman, karena saya akan coba pakai yang biru saja untuk video kali ini. Kita sering alhamdulillah. Nah, seperti ini tadi kemudian bisa kunjungi situs tadi yang browser teman-teman ini. Kalau belum punya tinggal download saja ke Windows, download for Windows. Di sini main untuk web aplikasi dapat ini tuh ambil kalau error belum guys, cek ke teknologi. Oke, di Android Studio jauh tapi itu baru udah ada bukan tulis sebelum bilang bisa banyak pengiriman dari Python bukan guys. Python kita bisa buat sederhana, itu nggak terlalu sulit, sintaksnya nggak ikut itu. Nah, itu juga cukup baik lah untuk awal teman-teman pemula ya. Oke,
Nah itu kan udah salah satu tren bisa jadi interaksi sendiri. Nah, nah, testing meeting starting itu kayak seperti kayak insert open folder yang tidak nyaman open folder atau nyaman dengan database jadi itu keamanan itu kalau nggak dikenal jangan dibeli jadi izin ya emang teman atau kamu sendiri yang dicoba lanjut ini tiba lagi misalnya mantap dan open paling katanya oke satu betul sampai ke tutorial untuk yang kita pakai Neophile sebenarnya kalau yang Neophile nanti kalau kita bikin di muncul lagi misalnya itu sih bisa kita enter lagi index dot titik html atau dot html ya enter ini bapak kita akan kita bisa ini pause langsung enter aja caranya langsung karena supaya otomatis ada titik dua gitu guys sama dengan titik dua titik dua
di tengah-tengah kita harus dibuka SBM dilakukan ya. Sini tutup this device with apakah kemudian seperti ya ini di sini ya. Ya, saya masih tunggu nih. Kita yang saya title Sekarang kita akan sering belajar HTML, di episode ini juga bakal belajar CSS untuk teman-teman. Jadi kita mulai ya, lagi
bukan. Sastra Mesir, indahnya pesawat pakai sastra Mesir, sastra Mesir. Sastra Mesir, indahnya usaha itu. Oke, ada lagi project index.html kita sudah jadi teman-teman. Bagaimana kan? Ini sangat melelahkan dan puyeng dari sini. Ini kayak ini apa ya? Karena itu, nah itu. Jadi itu kayak ini di sini ada doc type HTML itu kayak apa ini kayak deklarasi tipe dokumen di dokumen type deklarasi dikasih sebagai HTML. Kenapa kayak baris pertama yang harus ada di step HTML ini beri informasi kayak browser atau Firefox atau apa tuh Safari semacamnya. Hey, ini dokumen yang akan kamu baca. Yang akan kamu baca ini adalah HTML versi terbarunya. Nah, tanpa ini browser mungkin masuk ke mode AI dan yang aplikasi Anda, halaman Anda yang agak jelas juga juga mau selanjutnya HTML ini tuh kayak tag pembuka buat seluruh dokumen ini adalah akar dari halaman. Semua tag lain akan berada dalam HTML ini. Nah, dan kenapa dia dalam .id? Ya, alam kebadangan kutip lain nah ini tuh dia pakai language bahasa atributnya ini beritahu browser dari dan mesin cari Google Safari bahwa bahasa utama di halaman ini adalah bahasa Indonesia ID ya guys. Indonesia kalau Jepang itu J lalu Malaysia apa namanya ini satu untuk aksesibilitas screen reader akan tahu cara melafalkan teks dengan benar. Dua, ini fungsinya juga ya untuk search engine-nya juga seperti Google akan gampang kategoriin situs yang membuat gitu untuk ada yang dari sini. Contohnya ini tuh teks untuk kepala dokumennya, kepalanya tidak banyak. Ini tuh metadata ya guys, itu data tentang halaman web teman-teman, bukan konten yang akan data kayak otak ya atau ruang administrasi halaman ya. Kita sebagai pengguna yang melihat secara langsung sih, ini bagian yang muncul banyak hal gitu guys. Selanjutnya meta charts ya, UTF-8 meta interface ini ya, ngatur set karakter setnya guys. Kayak ini tuh set itu F8 itu standar encoding universal. Ini beritahu tuh ramalan sistem teks. Dengan UTF-8 kita bisa menggunakan huruf, angka, simbol, bahkan ketika masalah jika tidak pakai ini ya teks ada seperti bahasa Yunani, bahasa Mesir, relief, selanjutnya meta info konten untuk pada meta ini bukan penting untuk desain mobile.
Pokoknya CSS karena untuk dasarnya konsep kita benar ya itu ini plus memintahin bisa buat lebar halaman sama dengan layar lebar perangkat HP ya tablet HP desktop banyak tuh macamnya. Terus inisial style 1.8 maintain browser jangan cuma saat pertama kali dibuat gitu ya. Nah apa balik ini situs kita tuh kayak agak kecil banget ya, sebuah kecil dapat uang gitu sekitarnya kelihatan ranking artikel bisa betul aduh successful gitu web internet ini tuh judul dokumen teman-teman semua ini bebas nggak dipakai lagi bang selama ini tuh bisa diganti apa kayak gajinya terlalu jauh ya bebas tenang teman-teman sih hobi paling favorit kalau bagian paling atas jendela browser masuk ke ya itu yang bisa diklik bookmark kalau bisa disimpan di satu tim aplikasi pengguna yang memiliki tab Anda saksi selanjutnya tinggal style sheet ini apa harus style.css ini tuh kayak penghubung ada ke file CSS eksternal teman-teman. Ini mau buat yang pulang HTML dengan kulit CSS nya kemana-mana. Email style sheet itu beritahu bahwa file yang ini adalah style sheet lembar gaya keren style CSS ini dan beritahu mana file yang harus dicari dalam ini bernama style CSS yang harus dicari dari pembahasan dengan HTML tidak ya tutup ini tuh untuk penutup bagian kepala menandakan bahwa yang administrasi atau metadata sudah selesai gitu. Ini ini itu body membuka badan dokumen. Di sini kita semua kontennya kemudian diletakkan kayak teks, gambar, tombol, chart, dan jika head adalah otak, lalu body adalah wajah dan tubuh dari halaman teman-teman. Selanjutnya satu ini adalah heading 1 yang kayak di Word gitu, ada heading 1, heading 2, heading 3 kalau teman-teman bikin penelitian semacamnya. Nah ini ada itu untuk diutamakan konten halaman teman-teman untuk SEO dan aksesibilitas sih idealnya sih kayak harus sama dengan HI1 lalu ini ada satu HI1 ini boleh tahu punya dan ini adalah topik utama halaman ini. Para HTML ya guys, saya lagi membayangkan Pak, saya lagi membayangkan kasih nah itu paragraf cek paragraf guys paragraf ini ada teks standar buat bungkus blok teks browser otomatis
bakal beri sedikit ruang di atas dan di bawahnya. Nah, kedua menggunakan ini untuk teks biasa gitu. Jadi dia bentuk body, bentuk kepala atau keadaan menandakan konten visual selesai gitu. Selanjutnya ada HTML, tutup HTML menandakan keseluruhan dokumen HTML telah selesai. Seperti itu teman-teman. Jadi HTML itu ada aturan main. Ini bisa kayak HTML5, Notepad, HTML. Lalu HTML itu kontainer utama. Ini untuk administrasi meta dan sebagainya itu teknis satu meta sebagainya. Itu teknis kedua title itu judul di atas di tag, sedangkan menyambung ke CSS head and body. Body itu tubuh atau konten visual salah satu heading satu judul itu konten teks paragraf untuk body badan. Oke, semoga membantu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you. Terima kasih setelah menonton teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Hafiz Ahsani. Dadah.